dalam rangka ikut serta membangun sumber daya manusia, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, baik untuk guru, tenaga pendidikan, dan siswa khususnya SMA DKI Jakarta. Kami, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, bekerja sama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Negeri DKI Jakarta dan Forum Kerja Kepala Sekolah SMA Swasta DKI Jakarta di bawah pendampingan dan konsultasi bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam waktu 3 hari antara lain pada hari Selasa 9 Agustus yaitu workshop kurikulum Merdeka, tanggal 10 Agustus atau hari ini yaitu workshop penyusunan dan pembuatan laporan BOS dan tata kelola pengadaan barang dan jasa, dan tanggal 11 Agustus workshop digitalisasi industri 4.0 yang baik dan benar bagi para siswa SMA DKI Jakarta. Baik, selanjutnya adalah sesi panel materi workshop pertama sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Bapak Amsir MM selaku Korwas Jakarta Utara. Kepada Bapak Amsir MM kami silakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Sufriatin selaku Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Yang saya hormati Bapak-bapak perwakilan dari sekolah negeri dan sekolah swasta SMA YKR Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, wabil khusus kesehatan lahir dan batin, sehingga pada kesempatan pagi hari ini di hari yang kedua kita mengadakan kegiatan workshop kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam rangka yang pertama sosialisasi kurikulum Merdeka yang dimulai secara serentak tahun 2021-2022 ini sampai 2024 pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah negeri dan swasta khususnya DKI Jakarta. Yang kedua materi tentang pengolahan keuangan sekaligus pembuatan RKAS laporannya serta tata pengolahan barang dan jasa di sekolah-sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah negeri khususnya di DKI Jakarta dapat anggaran yang dari pusat namanya BOS, yang dari pemerintah DKI namanya BOP. Harus dikelola dengan baik, transparan, akuntabel. Jangan sampai ada temuan-temuan dari BPK maupun inspektorat, khususnya sekolah negeri dan juga sekolah swasta yang sumber dananya ada yang dari BOS, ada yang dari masyarakat. Tapi untuk sekolah negeri, BOS dan BOP itu dari pemerintah, baik pemerintah pusat berupa BOS maupun pemerintah DKI berupa BOP. Oleh karena itu pemanfaatannya, penggunaannya harus transparan, akuntabel, dan seterusnya. Jangan sampai ada temuan-temuan. Bapak Ibu hari ini diundang di hari kedua untuk Kepala TU ya, Kasubag TU dengan bendahara ya khusus mengenai pengolahan keuangan dan barang dan jasa. Oleh karena itu hari ini di hari yang pertama, materi pertama ini akan disampaikan tentang materi tata kelola keuangan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Dr. Lis Zulfiati SE MSI. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Akademis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Pada Bu
Lis Zulfiati dipersilakan. Setelah paparan beliau nanti ada ruang tanya jawab dan akan diberikan door prize ya Pak ya, bagi yang bertanya ya akan diberikan door prize. Pada Bu Lis Zulfiati dipersilakan. Terima kasih Pak Amsir sebagai moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum dapat snack ya tadi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya sambil berdiri Pak Amsir. Terima kasih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Aula Faisal Kamal, Auditorium STI Indonesia Jakarta. Saya juga mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa dengan kami, Sivitas Akademika STI Indonesia Jakarta. Tadi saya lihat daftar hadirnya, luar biasa peserta pada pagi hari ini Pak Amsir, Bapak Ibu yang pasti super sibuk gitu ya, dan berseragam putih-putih gitu ya, menunjukkan akuntabilitas nih untuk keuangan di sekolah menengah atas khususnya begitu Bapak Ibu. Terus terang aja nih Bapak Ibu ya, jujur ya, ini adalah kelas pertama saya setelah 2 tahun pandemi yang offline. Jadi tepuk tangan buat Bapak Ibu semua nih. Rasa-rasanya kami yang di kampus nih udah mulai lupa Pak ngajar offline. Jadi lebih sering berinteraksi dengan mahasiswa melalui kelas-kelas virtual. Mungkin teman-teman yang di sekolah malah lebih duluan ya Pak ya memulai kelas offline-nya begitu. Jadi kami di kampus kelasnya masih berjalan secara virtual. Jadi luar biasa sekali pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi pada acara workshop hari kedua ini. Tema yang dipercayakan kepada saya mungkin di slide 1 Pak Arya bisa slide show dulu PowerPoint-nya. Oke. Kelebihannya kalau lagi webinar gini semua ada pengendalinya. Kalau di kelas kan kita semua ya Bapak Ibu mungkin ada yang guru juga ya. Jadi kita jadi pembicara, jadi operator juga. Tapi pada pagi hari luar biasa nih ada teman-teman dari panitia. Oke, baik. Tema yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini adalah seperti tadi disampaikan sama Pak Amsir tentang transparansi dan akuntabilitas. Oke. Transparansi dan akuntabilitas untuk tata kelola keuangan yang baik. Jadi pada pagi hari ini kami ingin sekali berbagi tentang tema yang sangat fundamental yang semua entitas mungkin menghadapi. Bahkan kita secara individu pun juga menghadapi yang namanya tata kelola keuangan ya. Apalagi ini kayaknya ibu-ibunya ada berapa ya? Saya belum sempat survei nih yang ibu-ibu ada berapa di keuangan. Katanya kalau perempuan megang keuangan lebih teliti ya ibu-ibu ya, bener nggak? Dibandingin bapak-bapak. Kalau nggak salah ada juga Pak ya, karena kami di akademisi ada penelitian yang juga memasukkan isu gender ini ya. Jadi apakah perempuan, female itu lebih bagaimana gitu ya kinerja dengan yang bapak-bapak gitu ya. Nanti kalau misalnya ada ya Bu Dia ya melakukan penelitian ya, hasilnya masih debatable atau gimana Bu Dia? Ya jadi secara akademik memang ada pengaruh gitu ya antara female dengan male dalam pengelolaan keuangan. Oke. Saya tidak akan berpanjang lebar di sana. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu gimana tuh risetnya gitu ya, monggo. Kuliah S2 barangkali bisa ya Pak Gatot ya. Yang belum S2 atau mau kuliah lagi S1 juga boleh. Baik, tentang transparansi dan akuntabilitas untuk tata kelola keuangan yang baik. Dua kata ini yang kita sering dengar bahkan di G20 juga isu tentang transparansi dan akuntabilitas ini menjadi isu yang populer juga. Dikaitkan dengan bagaimana keuangan ataupun tata kelola keuangan baik itu dalam skala yang paling sederhana secara pribadi. Kalau Bapak sama Ibu yang berkeluarga ada nggak transparansi dan akuntabilitas? Nggak ada ya. Kalau ibu-ibu katanya uangku, uang Bapak, uangku juga gitu ya. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu nih. Oke, next slide Pak Arya. Ya, sebelum saya mulai, tadi udah mulai sih dari tadi ya sebenarnya. Saya lihat kita punya engagement yang sangat kuat dengan gadget. Makanya workshop hari ketiga itu bahasnya tentang medsos ya, kalau nggak salah ya ada pembicaranya hari ini di
bagaimana bermedsos dengan baik dan benar. Tapi itu kayaknya buat anak-anak kita yang SMA. Buat Bapak Ibunya ada nggak cara bermedsos yang baik dan benar? Oke, baik. Bapak Ibu, saya yakin sudah punya gadget semua. Terus tadi panitia di pagi-pagi itu udah ngasih akses wifi ya kalau nggak salah. Jadi bisa pakai wifi yang kencang di stay, nggak perlu khawatir habis kuotanya. Oh, nggak ada wifi-nya? Belum dikasih? Belum dikasih. Ini ada asimetri informasi berarti. Ada password wifi-nya Bapak? Bisa lihat ke wifi-nya terus cari yang kalau nggak salah tadi stay 50 tahun ya passwordnya. Visitor, Bapak Ibu lihat visitor untuk connect wifi visitor, terus passwordnya stay 50 tahun. Huruf kecil semua. STEI 50 tahun. Oke, kalau yang kuotanya banyak mah nggak usah khawatir Bu. Tapi kalau misalnya mau pakai wifi silakan ya. Baik, sekarang kemudian Bapak Ibu silakan pergi ke browsernya. Kemudian ketik menti.com. menti.com. Di slide saya ini sudah ada. Waktu saya berapa menit ya Pak Panitia? Soalnya ini kelas perdana saya loh, ini kelas perdana offline saya jadi suka lupa waktu ya. 3 SKS ya. Oke baik. Ini Bapak Ibu menti.com, kecuali panitia kayaknya nggak boleh ikutan ya. Udah siap ya? Menti.com sudah, kemudian masukkan kodenya 23797603. Mudah-mudahan sih bisa ikutan ya. Oke, Pak Arya bisa pindah slide-nya, ini ditutup dulu. Sudah Bapak Ibu 2379? Oh belum. 23797603. Kalau ada yang nggak bisa connect, ini antara gadgetnya perlu dilem biru atau memang wifi-nya bermasalah. Bisa Bapak Ibu? Soalnya kalau lagi narasumber kayak gini Pak, semua pegang gadget, semuanya nunduk khusyuk gitu ya, ngeliatin gadgetnya. Belum dibuka apanya? Iya makanya saya pindah Pak Arya, tutup dulu slideshow-nya. Oke, ditutup dulu slide. Oke, pindah ke yang ini. Ya. Oke. Saya bebas aja ya Pak, soalnya kalau di atas panggung jadi kayak pengen nyanyi gitu, jadi saya pengennya jalan-jalan aja. Oke, present, oke. Sebentar, jangan di enter dulu ya Pak Arya. Sebentar, sudah masuk Bapak Ibu? Submit, kemudian biasanya minta nama atau apa? Sudah? Oke, sudah ada yang sudah siap? Kodenya apa Pak? Kodenya apa Pak? Itu ada di 23797603 atau di atas layar tadi ada kodenya. 23797603. Ini ada hadiahnya enggak ya? Belum, yang ini belum. Ini pemanasan dulu, Pak. Oke, balik ke yang tadi, Pak. Oke, sudah siap? Ini 23797603 Bapak Ibu yang belum dapat kodenya. Sudah? 23797603. Kemudian klik submit. Nanti keluar kayak waiting untuk mulai gitu ya. Oke. Jempolnya udah di itu. Sudah pedi tadi pagi. Oke, baik Bapak, balik lagi Pak ke yang tadi. Jangan diantar dulu, Pak. Ini operator sekalian bicara ya. Atau sudah ada yang submit ya? Oke, baik. Udah gak sabar lagi, lebih cepat jempolnya ternyata ya. Mengapa tata kelola keuangan penting? Nah, ini silakan Bapak Ibu jawab, nggak ada salah benar. Kita lihat di sini dinamis ya, tergantung dari Bapak Ibu udah klik. Waktunya cuma 10 detik loh. Jangan ngeliatin saya terus, tapi ngeliatin handphonenya ya dijawab. Oke. Nanti kalau waktunya udah mau habis ada tandanya. Mengapa tata kelola keuangan penting? Paling banyak jawaban Bapak Ibu adalah masalah pertanggungjawaban. Karena memang gimana nih pertanggungjawaban tentang pengelolaan keuangan, baik di institusi bisnis maupun institusi pendidikan. Untuk efisiensi dan efektivitas, pindah ke nomor 2. Oke. Untuk pengendalian, nomor 3. Dan yang terakhir, transparansi. Nah, kita lihat nanti apakah setelah workshop ini
masih nomor 1 nih pertanggungjawaban, gitu ya. Oke, masih ada waktu. Ya, bisa Oke, kalau sudah submit, silakan siap-siap menunggu slide yang kedua. Baik. Urutan terpenting manfaat tata kelola keuangan adalah yang mana menurut Bapak Ibu yang paling penting? Silakan. Aduh, belum sarapan udah dikasih soal ya. Kalau dosen gitu, Bu. Belum masuk udah ngasih soal ya. Oke. Sebagai alat pertanggungjawaban nomor 1, Pak Amsir nggak ikut jawab. Informasi, sebagai pemberi informasi, meminimalkan penyalahgunaan. Masih alat pertanggungjawaban. Oke, urutan terpenting dari manfaat tata kelola keuangan. Oke, next, Pak. Ya. Menurut Bapak Ibu, peran yang paling penting dalam tata kelola keuangan adalah sebagai apa? Tadi saya lihat di daftar hadirnya Bapak Ibu ada yang mendapatkan tugas amanah sebagai kabak keuangan ya, bendaharawan, bendaharawati, kemudian ada staf tata usaha gitu ya. Nah mungkin ini menurut Bapak Ibu yang mana nih peran yang paling penting dalam tata kelola keuangan? Apakah sebagai penanggung jawab, sebagai bendaharawan, bendahara paling penting nih megang duit ya. Bagian nyatet terus ya, atau supervisornya. Oke, penanggung jawab paling pertama. Silakan next. Apakah memahami peraturan ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan? Ada paham sekali, biasa aja, bingung, tidak paham, silakan dijawab. Oke, Aldo, ada yang wah paham sekali, biasa aja. Ada yang masih bingung, ada juga yang nggak paham. Workshop ini nggak menjanjikan kita akan tambah paham sih ya, tapi minimal ada pencerahan, ada konsensus yang bisa kita aplikasikan dalam tugas kita di pengelolaan keuangan. Oke, baik. Biasa aja nih, Pak Amsir, gimana nih Pak? Kayaknya peraturan emang banyak banget ya. Peraturan tentang keuangan baik itu di level kenegaraan maupun sampai mungkin level sekolah ini luar biasa. Jadi overwhelm mungkin kita dengan banyak banget peraturan yang banyak pasal, sedikit nyenggol pasal kena pidana gitu ya Pak ya. Jadi ini sangat mungkin membingungkan juga. Oke, baik, next. Nah, sekarang ada kuisnya. Kita lihat. Nah, ini pesertanya Bapak Ibu, mohon maaf ya, gambarnya bukan mewakili Bapak Ibu ya, tapi emang begitu keadaannya jadi nggak sempat ngumpulin fotonya Bapak Ibu. Oke, ada 75 nih yang ikut. Pesertanya berapa ya hari ini? Mudah-mudahan udah ikutan semua ya. Oke, udah siap untuk kuisnya? Oke, kita mulai ya. Silakan di next Pak. Oke, siapa yang menjawab lebih cepat, maka poinnya juga lebih banyak. Nanti kalau panitianya baik hari ini, yang sesi 1 ini ada door prize-nya buat 1 orang 100.000 Pak Amsir. Oke, berikut ini adalah prinsip pengelolaan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kecuali, jawabnya di handphone ya Bapak Ibu, jangan lupa lihat handphonenya. Kecuali, oke, ada yang salah ya. Banyak yang salah, kecuali keadilan katanya. Wah ternyata kalau megang duit nggak usah adil gitu ya Bapak ya. Oke. Waktunya sebentar lagi, hanya 10 detik. Habis waktunya next. Nah ini pemenangnya nih, kita lihat siapa yang jawab nomor 1 yang paling cepat. Bu Fajrin, Pak Wahyu, Pak Aris, Pak Fotgot nih siapa ya namanya, gak sempat ganti nama kayaknya. Oke, diganti nama masing-masing ya Pak, Bu. Jangan lupa nih, nanti kalau menang gimana, saya nggak tahu yang menang siapa nih. Oke, berikutnya next. Oke, nggak apa-apa latihan. Nanti ada lagi Bu. Jadi kalau nanti ada lagi kasih nama yang benar ya. Nanti ada door prize-nya. Pertanyaan nomor 2. Pertanyaan 10 saya sampai jam 11. Tenang aja. Kebijakan pengelolaan dana BOS tahun 2022 tertuang di mana? Kelihatan ya di handphonenya masing-masing, di PMK-nya, di Permendikbud nomor 2 tahun 2022, Permendagri atau Permendikbudristek. Oke, wah bagus nih, tepuk tangan nih semuanya udah tahu.
Ya, ada di Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Oke, next. Hasilnya. Wah, Bu Fajrin lagi. Wah, calon pemenang nih. Oke, yang berikutnya, pertanyaan nomor 3. Oke, kayaknya nggak usah mikir, langsung milih aja ya Bu ya. Cepet-cepetan nih. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Ini merupakan karakteristik kualitatif dari yang mana? Andal, relevan, tepat waktu, dapat dipahami. Oke. Next. Gak apa-apa kalau masih salah, kan belum mulai ya workshopnya ya. Nanti kalau remedial harus sudah benar ya. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 4. Informasi yang ada dalam laporan keuangan itu harus bebas dari kesalahan material, jujur serta dapat diverifikasi. Ini karakteristik yang mana? Representasi tepat, relevan, tepat waktu, atau dapat dipahami? Ting, wow, representasi tepat. Oke. Next. Masih 5 lagi Bu, sabar ya. Oke, yang jempol yang nggak cepet nggak dapat itu tuh langsung ketutup ya. Dana BOS dalam APBN termasuk dalam komponen apa? Sempet nggak Bu lihat APBN kita Bu? Yang mana ya? DAK fisik, DAK non fisik, DBH, DAU. Salah lagi. Ting, banyak yang salah Pak. DAK fisik masuknya, oke. Gak apa-apa. Yang benar DAK non fisik. Nanti bisa cek ke undang-undang dan nota keuangannya ya. Siapa tahu soalnya yang salah ya, atau jawaban yang salah. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Nanti terakhir ada rekapnya. Siapa skor yang paling banyak? Yang bukan fungsi anggaran. Alat politik, alat komunikasi, alat pencatatan, atau alat penilaian kinerja. 5, 4, 3, 2, 1. Salah lagi, kok salah melulu Pak? Oke, nah kan, salah loh Bu, anggaran itu bukan alat pencatatan Bu. Baik, lanjut. Nggak boleh protes Bu. Pasal 1, dosen selalu benar. Pasal 2, kalau salah, lihat pasal 1. Oke. Oke, pertanyaan nomor 7. Urutan prosedur pengelolaan keuangan. Dari mana dulu gitu ya? Pertama apa, kedua apa? Ada auditing dulu, pencatatan, pelaporan baru penganggaran, atau pencatatan dulu, pelaporan, atau penganggaran dulu, atau nggak ikutan aja daripada salah. Zong. Ya. Jadi direncanakan dulu lewat penganggaran. Oke, Pak Amris kayaknya kalau ini udah bagus semua kita langsung makan siang aja Pak. Pertanyaan nomor 8. 5 akun utama dalam laporan keuangan. Nih pasti kalau kepala bagian keuangan tahu nih, yang mana sih 5 akun utama dalam laporan keuangan? Tanah, bangunan, dan kawan-kawannya, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, persediaan, liabilitas, modal, pendapatan, SPP dan beban depresiasi, kas piutang utang usaha. Oke, jurusannya S1 akuntansi kayaknya ya Bu ya. Oke, next. Pertanyaan 9, satu lagi ya Bapak Ibu. Informasi keuangan yang mampu membuat perbedaan dalam keputusan. Ini yang mana? Kriteria yang mana? Tepat waktu, dapat dibandingkan, relevan, atau materialitas? Ya, betul. Informasi itu harus memiliki nilai relevansi untuk dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Next, terakhir. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Ada remedialnya Bu, kan kita belum masuk materi ya. Nah nanti matanya materinya harus dipantengin. RKAS singkatan dari apa? Ini kalau salah juga. Wah.
Ditulis Bu kalau ini. Ayo diketik. Tik 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 tik, tik gitu ya. Kalau salah ngetik typo nggak pakai kacamata, salah. Wah kelamaan kayaknya waktunya 2 jam nih untuk ngetik RKS. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Wah ini jawaban-jawabannya yang dituliskan oleh Bapak Ibu. Yang benar adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Masih banyak yang salah tuh. Oke, next. Terjadi protes. Oke, inilah pemenang kita, leaderboardnya. Siapakah yang akan mendapatkan door prize pertama pagi-pagi dapat door prize? Waduh, antara Pak Rizky 89. Ada yang pakai ID-nya Rizky 89. Silakan Pak Rizky, boleh maju ke depan nggak? Boleh. Pak Rizky silakan Pak. Skornya 4.612. Wih, tepuk tangan buat Pak Rizky. Nah, jadi Pak Rizky akan menggantikan saya sebagai narasumber ya, karena skornya paling tinggi. Ini hadiahnya udah siap belum ya? Udah ya. Baik, silakan Pak. Mungkin Bapak bisa saling juga memperkenalkan diri dari mana, amanahnya sebagai apa? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky dari SMA 89 JT1 yang bertugas sebagai operator keuangan. Masya Allah. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak atas partisipasinya, juara 1. Pinter nggak tuh? Oke. Hadiahnya mana nih panitia? Oke, nanti menghubungi panitia ya Pak Rizky, udah ditandain sama panitia. Makasih Pak Rizky. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi buat pemanasan ya. Jadi kalau kita bicara tata kelola keuangan, ini adalah masalah yang sangat serius kan ya, karena mempengaruhi hajat hidup orang banyak gitu. Tapi amanah beratnya kemarin dari Pak siapa itu ya, dari suku dinas ya, mengamanahkan kepada STI supaya dalam workshop ini Bapak Ibu tetap fun gitu, nggak boleh serius-serius katanya, tetap harus fun, walaupun kita nanti berbagi ilmu yang juga bermanfaat. Baik, tentang tata kelola keuangan, ini kalau kita bicara pengelolaan keuangan khususnya di pemerintahan, acuannya jelas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Mungkin Bapak Ibu pasti udah hafal nih undang-undang ini ya. Dan kita soroti sesuai tema hari ini adalah masalah pendanaannya. Disebutkan bahwa pasal 46 pendanaan pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi mungkin uang masuk yang ada di institusi pendidikan ini bisa berasal dari pemerintah daerah dan pasti masyarakat. Karena itu dalam pengelolaannya maka harus dapat dipertanggungjawabkan paling tidak kepada stakeholders ini, gitu ya, pemerintah daerah dan masyarakat terutama. Kemudian di pasal 48 ayat 1-nya menjelaskan lagi tentang pengelolaan dana pendidikan, itu prinsipnya adalah keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, kata kunci dari pengelolaan keuangan ini adalah transparansi dan akuntabilitas publik. Yang kalau kita pahami bersama, transparansi dan akuntabilitas ini bukan bukan serta-merta gitu ya, tapi dia merupakan sebuah proses. Gimana sih bisa transparan, gimana bisa akuntabel? Saya belum sempat survei nih Bapak Ibu, apakah ketika Bapak Ibu ditugaskan sebagai kepala bagian keuangan, staf tata usaha yang memang identik dengan hal-hal yang bersifat keuangan, ini latar belakangnya keuangan atau akuntansi bukan ya? Bukan ya? Boleh tunjuk tangan aja kali ya. Yang mana yang sudah berlatar belakang akuntansi Bapak Ibu? Ada? 1. Ada? Enggak ada Pak? Enggak ada yang accounting? Ya Ibu akuntansi ya? Makanya tadi Ibu jawab benar kan di 5 akun utama itu ya. Pasti akuntansi itu jurusannya. Soalnya kalau nggak benar berarti harus ngulang di stay Ibu nanti S1-nya. Oke, jadi luar biasa nih belum akuntan tapi udah bisa
ngoprekin keuangan ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua nih hari ini. Dan ini menjadi peluang juga bagi kami Bapak Ibu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia punya Tridharma Perguruan Tinggi yang pada hari pertama kami sempat ber-MOU Wamsir dengan beberapa SMA dan kami sangat terbuka untuk membantu Bapak Ibu melakukan pendampingan misalnya dalam penyusunan laporan keuangan atau pelaporan keuangan yang diperlukan. Karena kami ada pengabdian pada masyarakat. Jadi silakan nanti data Bapak Ibu semua sudah kami simpan atau nanti Bapak Ibu bisa menghubungi panitia kalau memang memerlukan pendampingan dari kami. Kami kampus memang ada tanggung jawab untuk melakukan hal semacam itu. Jadi nggak perlu khawatir, kita akan saling bekerja sama untuk melakukan kegiatan tata kelola keuangan ini. Ini peluang banget buat Stay Indonesia, nanti sudah dicatat tuh sama pimpinan Stay yang ada di belakang, ada Pak Gatot sama Pak Nasahidin Kamal ya. Jadi acara ini bisa di follow up dengan berbagai hal yang bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Baik, berikutnya ini Undang-Undang Payungnya nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya next. Next lagi. Oke. Apa sih sebenarnya manfaat dari tata kelola keuangan secara kenegaraan karena ini uangnya duit rakyat ya, dari para pembayar pajak, taxpayers yang disetorkan kepada pemerintah dan dialokasikan kepada berbagai hal. Kita bisa lihat dalam APBN. Saya juga nggak yakin sih kita semua bisa lihat APBN kita. Pernah lihat nggak Bu, Pak APBN atau APBD gitu, Jakarta? Nggak pernah lihat ya? Nggak pernah lihat ya? Padahal di Bu Sri Mulyani udah publikasi itu ya, APBN kita di Kemenq, webnya Kemenq. Jadi kalau mau lihat di sana ada. Berapa sih DAK fisik tadi, DAK non fisik, DBH dan lain-lain. Atau kalau pemerintah DKI Jakarta juga ada kan APBD-nya. Gimana tuh laporan keuangan pertanggungjawabannya pemerintah daerah DKI Jakarta? Yang katanya WTP terus tuh, ya wajar tanpa pemeriksaan, wajar tanpa pengecualian, sebuah prestasi yang paling tinggi ya untuk memperoleh opini WTP tadi. Nah, apa saja manfaat tata kelola keuangan? Tentu saja tadi Bapak Ibu menjawab di pagi hari tadi di sesi pertama kuis kita tadi adalah sebagai alat pertanggungjawaban gitu ya. Kenapa? Karena tadi sumber pendanaannya adalah dari pemerintah daerah dan masyarakat gitu. Jadi memang betul-betul keuangan sekolah itu nggak cuma sekolah sih ya, berbagai institusi ya memang menjadi pertanggungjawaban untuk dana yang diterima. Kalau dalam perusahaan korporasi gitu ya dia harus bertanggung jawab kepada investornya, kepada para pemilik saham. Bahkan sekarang nggak cuma shareholders tapi juga stakeholdersnya. Jadi nggak cuma orientasinya investor, tapi juga kepada para pemangku kepentingan yang lain. Kemudian juga sebagai stakeholder protection, perlindungan sebagai perlindungan kepada pemberi dana tadi. Jadi kalau kita sebagai masyarakat mau tahu nih, saya kebetulan putri saya juga SMA, Bapak Ibu, tapi nggak di Jakarta ya, di tetangga Jakarta di Bekasi Pak. Nah mungkin nanti saya bisa tanya ya sama kabak keuangannya di SMA anak saya ya, ini gimana nih pertanggungjawabannya, transparan nggak, akuntabel nggak gitu ya. Untuk menjamin bahwa dana tersebut memang dipergunakan sebagaimana mestinya. Walaupun saya yakin kita semua yang ada di ranah pendidikan sebagai pendidik pada level pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi pasti punya semangat yang sama untuk melawan anti dosa pendidikan ya. Salah satunya adalah korupsi gitu kan. Jadi kita pasti tidak menginginkan hal itu. Kemudian efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana. Udah banyak nih bantuannya, udah banyak dananya. Pasti kan juga tetap harus ada skala prioritas ya. Mana sih kegiatan yang mau kita lakukan lebih dahulu, mana sih yang nanti gitu ya. Bagaimana supaya semua program-program kerja kita bisa berjalan dengan dana yang ada. Nah, pengelolaan tata kelola keuangan ini juga menjamin efisiensi dan efektivitas. Kemudian transparan dan akuntabel sudah pasti, tadi ini menjadi topik utama kita, bahwa ini tidak serta-merta, tapi merupakan sebuah proses ya, yang menjamin bagaimana transparan dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Sebagai alat pengendalian dan sebagai alat untuk meminimalkan penyalahgunaan. Tadi walaupun kita sebagai akademisi, pendidik, memegang amanah yang luar biasa, tetap secara sistem harus dijaga untuk meminimalisir penyalahgunaan. Karena yang namanya kecurangan, kalau di teorinya nih Bapak Ibu, ada teori kecurangannya nih, namanya diamond fraud. Next slide Pak. Diamond fraud-nya ada 4 dimensi kecurangan. Kenapa seseorang bisa melakukan fraud atau kecurangan? Yang pertama ada insentifnya. Kalau kata Bang Napi ada niat ya. Kalau Bang Napi cuma 2 ya teorinya, niat dan kesempatan ya. Jadi insentif. Jadi
ya memang saya mau melakukan kecurangan. Jadi ada motivasi gitu. Ada motivasi untuk melakukan kecurangan. Yang kedua ada kesempatan. Kenapa bisa muncul kesempatan? Karena ada peluangnya. Ada celah sistem yang memang memberi kesempatan buat dia untuk melakukan kecurangan. Jadi benar kata Bang Napi ya, nomor 2 awal tuh niat dan kesempatan. Ada niatnya, ada opportunity-nya. Entah itu mekanisme alur pencatatan yang tidak baik atau proses tata kelola keuangannya yang tidak melalui perencanaan penganggaran yang baik gitu ya, sehingga banyak peluang bagi kita untuk melakukan kecurangan. Jadi 2 nih, yang kedua opportunity. Yang ketiga rasionalisasi, nyari alasan. Udah punya motif, emang harus berbuat curang dan ada kesempatannya, terus dirasionalisasi. Di apa namanya? Dicari pembenarannya gitu ya, dicari pembenarannya. Yang keempat capability-nya. Nah, ini yang paling bahaya nih. Dia punya kapabilitas untuk melakukan kecurangan. Nah, jadi secara teori 4 kenapa orang-orang itu, why people commit fraud. Gitu. Ini mohon maaf slide-nya campur sari ya Bapak Ibu ya. Indonesia lagi mau go internasional dalam rangka perubahan bentuk tadi menjadi universitas. Jadi kita akan go ASEAN di tahun 2030 ya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar internasionalisasinya dan saya bisa lebih go internasional. Tepuk tangan dulu dong buat di Indonesia. Ya. Jadi pakainya bahasa Inggris kayak Cinta Lora ya. Ngomong Cinta Lora kemana ya Bu ya? Oke, capability. Jadi ini 4 kenapa orang itu mau melakukan kecurangan. Ada motivasi, ada opportunity-nya, ada kesempatannya, dia bikin pembenaran, terus dia punya kemampuan. Nah kalau udah 4 ini, jadi deh fraud-nya. Ini by riset juga sudah banyak, jadi kalau di kampus sudah juga mencoba melakukan pengujian gitu ya. Bener nggak nih 4 ini mendorong seseorang melakukan kecurangan. Next. Nah, tadi yang di kuis tadi, dana bantuan operasional sekolah. Kenapa ini menjadi fokus? Salah satu dari tata kelola keuangan yang menjadi concern di institusi pendidikan dasar dan menengah gitu ya Bapak Ibu ya. Adanya bantuan operasional sekolah. Kalau di level pendidikan tinggi juga ada dana dari pemerintah, ada hibah penelitian, ada hibah kurikulum, hibah akreditasi yang juga semuanya memerlukan pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan keuangannya. Nah ini sebagai contoh saja Bapak Ibu bahwa dana-dana yang kita terima di dunia pendidikan dasar dan menengah itu dialokasikan luar biasa besarnya. Di APBN tahun 2021 dan 2022 ini mencapai 53 triliun. Ini nolnya banyak banget sih kalau dibaca juga ribet ya. 53 triliun. Tapi apakah ini cukup besar? Nanti Bapak Ibu cek deh. APBN kita berapa triliun sih? Kayaknya ribuan ya. Ya enggak sih? Enggak sempat lihat Bu, orang isi dompet saya aja enggak kelihatan gitu ya. Dompet. APBN itu ribuan triliun. Nah, yang dialokasikan ke bantuan operasional sekolah sekitar 53 triliun. Ini kalau Bapak Ibu udah lihat, ini belum? rkas.kemdikbud.go.id. Udah lihat ya? Kayaknya ada pencairan tahun 2022 kan ya? Ada daftar sekolah nerima berapa gitu ya? Paling-paling sekolah nerimanya berapa Bu? Ada yang 45 juta, ada yang 90 gitu ya? Ada yang paling banyak gak di sini sekolahnya nerima dana bos? Miliaran ya? Waduh. Itu diapain Pak duitnya Pak? Satu sekolah miliaran ya Bu ya? Oke, setahun. Setahun. Kirain sebulan ya. Setahun. Cukup nggak Bu? Pak? Dicukup-cukupin ya? Lebih Bu? Lebih ya? Waduh lebih baik. Kalau lebih besok sama Bu Menteri Keuangan refocusing ya. Dipindahin, jangan di pos. Oke enggak ya. Kita lihat sih kalau secara persentase dia nambah sih walaupun nggak banyak ya, cuma nambah 400-an juta ya. Gitu. Ini dana yang dialokasikan di APBN 2022. Oke, next. Nah, artinya dana sebesar ini tuh harus dipertanggungjawabkan kan? Kalau Bapak Ibu mungkin megangnya ya unitnya masing-masing kan ya. Sekolahnya sendiri yang tadi ada dapat 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar gitu ya. Tapi itu semua kan merupakan bentuk kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan dalam tata kelola keuangan. Ada proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tadi disebut juga sama Pak Amsir ya. Nah ternyata temuannya ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, pernah lihat nggak Bapak Ibu? Nggak pernah juga ya. Oke, nanti bisa lihat di websitenya bpk.go.id. Ada IHPS, biasanya IHPS 1. Jadi hasil pemeriksaannya BPK itu ada 2 kali. Yang pertama itu tentang keuangannya, yang kedua tentang kinerja.
Nah, kalau tentang keuangan lihat di IHPS 1. Ini saya ambilkan dari IHPS 1 2020 sama 2021. Terkait dengan bantuan operasional sekolah yang tadi besarnya seperti itu ya. Ternyata masih ada temuan-temuannya. Jadi kalau secara nasionalnya di DAK non fisiknya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Nah, ini yang kalau Bapak Ibu concern dengan anggota perwakilan anggota DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah, ini mereka sering mensuarakan nih daerahnya masing-masing dapat berapa gitu buat DAK-nya. Kemudian yang kedua, tidak terdapat format baku dokumen rekonsiliasi pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Ini kata BPK nih, temuannya seperti ini. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menelaah ya, bener nggak sih, kejadian nggak di tempat kita masing-masing. Terus pengelolaan kas di bendahara BOS belum tertib nih. Yang bendaharawan siapa nih? Yang bendaharawan? Nggak ngaku ya. Pengelolaan kas di bendahara BOS belum tertib. Antara lain karena ada penerapan kebijakan transaksi non tunai yang belum memadai. Mahasiswa kami tuh pernah meneliti tentang penggunaan kartu kreditnya pemerintah. Nah, mungkin itu bagian dari transaksi non tunai di pemerintah ya. Saya nggak tahu Pak Amsir, apakah di lembaga pendidikan dasar dan menengah bendaharawannya dipegangin kartu kredit sebagai bentuk transaksi non tunai. Nah, itu berarti transaksinya cash semua ya Bu ya? Cash basis ya, oke. Kesalahan penyaluran dana BOS. Ini gimana nih temuannya, katanya ada kesalahan penyaluran dana BOS. Kalau nggak salah dana BOS itu ada dua ya? BOS reguler sama BOS kinerja ya. Mungkin nanti siang lebih detail lagi tentang itu ya, bagaimana pelaporan dan lain-lain. Ini temuannya di tahun 2021-2020. Next Pak. Yang lainnya lagi temuan terkait dengan bantuan operasional sekolah, pertanggungjawaban dana BOS-nya tidak sesuai dengan kondisi senyatanya. Tapi ini alhamdulillah ditemukannya cuma di 15 sekolah. Saya nggak nulisin pemerintah daerahnya ya. Ada sih kalau di laporan BPK-nya ada disebutin kabupaten mana gitu ya. 15 sekolah. Kalau Jakarta tuh ada juga tuh temuannya di Jakarta. Administrasi dan pencatatan kas di bendahara BOS belum sesuai dengan dokumen sumber yang dikonfirmasi. Oke, kemudian realisasi belanja barang dan jasa. Nanti siang akan dibahas juga ya, gimana tata kelola pengadaan barang dan jasa. Juga ini belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Terus kemudian ada lagi sekolah penerima dana BOS belum seluruhnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Sehingga perincian belanja dana BOS yang tersaji pada laporan keuangan tidak mencerminkan saldo yang sesungguhnya. Jadi temuan-temuannya BPK nih secara nasional khusus terkait dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Dan ini menjadi concern kita bersama secara instansi terdekat kita pasti punya tanggung jawab untuk melakukan tata kelola keuangan yang tadi ya transparan dan akuntabel. Selanjutnya. Oke, baik lagi tadi ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kita akan masuk ke transparansi dan akuntabilitasnya ini apa sih sebenarnya gitu. Saya kemarin cari di Google ya. Itu ada beberapa lembaga pendidikan dasar atau menengah yang memang menayangkan rencana kegiatan keuangannya gitu di website. Apakah Bapak Ibu juga melakukan hal sama di instansi masing-masing? Ada nggak? Apakah itu kewajiban atau enggak ya? Nggak wajib ya. Jadi transparansi dan akuntabelnya ini mungkin maksudnya bukan di website ya, tapi disampaikan kepada pemangku kepentingan di lingkungan kita. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan soroti tentang transparansi dan akuntabilitas khususnya. Lanjut, Pak. Oke, untuk transparansi. Transparansi pelaporan keuangan adalah sebuah perilaku yang memberikan keterbukaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi ya kalau yang tidak berkepentingan ya dilarang masuk gitu ya. Jadi hanya pada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini bisa kita telusuri stakeholders dari institusi kita ini siapa gitu ya. Ini seperti masyarakat, pemegang saham, kalau di korporasi, pengusaha, pemerintah, dan seluruh pihak yang berkepentingan. Bahkan mungkin regulator ya, misalnya perpajakannya gitu. Ini juga menjadi stakeholders yang menuntut adanya transparansi laporan keuangan. Sementara kalau akuntabilitasnya, selanjutnya Pak, akuntabilitas adalah bukti konsisten atau tidaknya dalam memenuhi standar yang sudah ada. Pak, karena saya latar belakangnya saya akuntansi, saya S1-nya dari sini, dari Indonesia. Jadi kalau dibilang nih saya lahir dan besar di Indonesia. Terima kasih buat Indonesia ya.
Tepuk tangan buat si Indonesia. Jadi S1 saya akuntansi. Kayaknya tadi ada alumni juga ya Pak? Bapak alumni ya? Bapak ya? Wajahnya tuh kayak, kalau wajah mahasiswa saya itu kayak kelihatan gitu Pak Amsir. Gitu ya, jadi bukti konsisten atau tidaknya dalam memenuhi standar yang sudah ada. Nah kalau di akuntansi itu ada standar-standar sebetulnya. Jadi kalau kita bekerja, apapun profesinya pasti ada standarnya ya. Nah demikian juga dengan tata kelola keuangan. Kapan kita disebut akuntabel? Itu kalau kita konsisten dalam memenuhi standar yang sudah ada. Jadi kalau akuntan itu kalau cuma ngurusin debit kredit, wah itu mah selesai gitu ya. Yang dikejar dari seorang akuntan, dari seorang pengelola keuangan adalah akuntabilitasnya. Jadi bagaimana dia konsisten menerapkan standar yang sudah ada. Hasil-hasil pemeriksaan BPK tadi misalnya yang terkait dengan dana bantuan operasional sekolah, itu benchmarkingnya ya ke standar akuntansinya. Misalnya kalau di pemerintah standar akuntansi pemerintahannya. Di PP nomor berapa tuh, ada yang tahu nggak? PP tentang standar akuntansi pemerintahan. Nggak tahu Bu? Oke, nanti ada pertanyaannya ya. Silakan di googling sekarang. Oke, jadi memenuhi standar. Jadi udah ikutin standarnya. Nah masalahnya sekarang, apakah itu adalah satu informasi yang benar atau salah? Nah gitu. Jadi ada celah gitu ya di proses akuntansi ketika kita berjalan pada konsisten pada standar. Yang dikejar sebenarnya kalau di akuntansi itu adalah kewajarannya, bukan kebenarannya gitu. Makanya tadi opini auditnya adalah wajar tanpa pengecualian. Gitu. Jadi yang dikejar adalah kewajarannya. Apakah laporan yang kita sampaikan itu wajar atau tidak? Wajarnya dari mana? Dari konsistensi dalam memenuhi standar yang sudah ada. Oke. Jadi ini sebagai kewajiban sekaligus penguatan akuntabilitas sebuah laporan keuangan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada internal maupun pada pihak eksternal, pada stakeholders ya Bapak Ibu. Oke, itu transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya. Oke, ini ada peraturan pemerintah yang tadi saya sebutkan di PP nomor 71 tahun 2010. Saya nggak tahu apakah PP ini juga menyentuh pada level pengelolaan keuangan di sekolah, Bapak Ibu. Mengacu pada sini nggak? Jadi kalau bikin laporan keuangan atau pengelolaan keuangan, acuannya di peraturan yang mana, Ibu? Mungkin ada yang bisa sharing? Ada yang menjadi acuan gitu, jadi jangan sampai salah dari peraturan perundang-undangannya. Nggak ada? Pakai feeling aja ya, Bu? Pakai feeling. Yang penting beres laporan, oke. Ya, sebenarnya ada PP-nya ya nomor 71 tahun 2010. Makanya tadi saya bilang follow up dari acara ini kami sangat sangat senang kalau nanti bisa menjalin kerjasama dengan Bapak Ibu dalam rangka pendampingan ya penyusunan laporan keuangan di sekolah misalnya gitu. Karena ini menjadi kebutuhan. Karena dalam catatan temuan BPK juga tidak hanya di sekolah, misalnya dana desa gitu ya, itu juga menjadi sebuah kendala karena ternyata pamong-pamong desanya itu tidak memiliki latar belakang akuntansi keuangan, sehingga ketika dikasih duit suruh bikin kegiatan cepat, tapi begitu pertanggungjawaban, nah bingung gitu. Nah itu yang mungkin kita perlu mendampingi. Selanjutnya, ada Mentimeter lagi, ada kuis lagi. Soalnya kayaknya udah pada ngantuk Pak, jadi harus dikasih hadiah lagi. Oke, silakan di login ke kayak tadi menti.com. Terus kodenya sekarang 620300411. Waktu saya berapa menit lagi? Nggak ada yang berani batasin Pak, soalnya yang punya acara ya enggak ya. Oke, nanti diingetin ya. Oke, 620300411. Sudah siap? Belum. Ini gampang aja kok Bu, cuman ada 50 pertanyaan kayaknya. Oh, banyak banget ya. Kodenya 620300411 ke menti.com. Jangan lupa ditulisin nama yang benar ya Bu, jangan pakai inisial atau pakai nama kesayangan gitu. Nama yang dikenal aja. Oke. Kalau udah tinggal tutup slideshow-nya Pak, bisa ke Mentimeter yang mess up. Kebuka nggak?
Ditutup aja, PowerPoint-nya ditutup dulu. Sudah siap Bapak Ibu? 620 30 411. Mungkin minta ditulisin nama kan, ya biasanya ya minta nama, terus sudah siap atau belum untuk join. Yang mess up words yang paling atas. Itunya belum. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Ya, kodenya 6203 0411. Avatarnya masih sama, wow berjubel nih, pada ikut, waduh ikut gitu. Oke, kalau udah siap silakan di next. Ya, pertanyaan pertama. Seperti biasa yang menjawab lebih cepat, ini adalah rangkaian huruf yang harus Bapak Ibu bikin jadi kata. Kira-kira kalau ada INGCUK jadi kata apa? Gak ada urusannya sama tata kelola keuangan, Bu. Kucing. Ada yang benar nggak? Belum ada yang benar ya? Ketinggalan, oke. Gak apa-apa. Oke, udah siap yang kedua? Next, Pak. Hurufnya adalah, oh ini ntar dulu. Pengumumannya siapakah nomor satunya? Bu Novita Malau. Oke, next. Nomor 2. Next, Pak. Ketinggalan mulu ya, Bu? Oke, Haselok. Kira-kira jadi apa? Haselok. Jangan kasih tahu sebelahnya, Bu, ada hadiahnya loh. Masih ada, Bu, masih 17 detik. Masih 15 detik, 14 detik. Kayaknya saya lupa ngeset waktu nih, 30 menit kayak Pak. 5, 4, 3, 2, 1. Sekolah. Siapa yang benar, siapa yang salah? Lokasi, sekah, hasil. Kayaknya udah putus asa nih yang jawab hasil ya. Nggak ada hasilnya. Oke, next. Ya, yang benar di poin nomor 2 ini adalah wah, Pak Aris sama Pak Adi Budi kejar-kejaran. Oh, sama Bu Novita masih. Oke, pertanyaan nomor 3. Ketiga, pertanyaannya Rejanik. Lima, 4, 3, 2, 1. Banyak yang typo nih, buru-buru nggak pakai kacamata. Wah, Bu Novita masih Budin. Oke. Pertanyaan nomor 4. Livarsin. Apa tuh ya? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada. Udah putus asa dia. Vaksinasi, booster. Jawabnya vaksinasi. Oke. Untung nggak pakai nama tuh ya. Kalau udah pakai nama ketahuan yang jawab vaksinasi siapa. Isa Kantun. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, ada yang benar. Tapi ada yang banyak yang salah juga. Tunai daku. Maksudnya apa ya tunai daku? Lagi butuh tunai, Pak.
Oke. Kita lihat hasilnya yang kedua ini siapa? The winner is leaderboardnya ada di... Belum Pak, aduh Bapak itu belum selesai itu hasilnya. Oke Pak Budin, ada yang pakai ID DINN? Oke silakan Budin. Silakan ke depan Bu untuk perkenalan, tepuk tangan buat Ibu Din. Oh dari tadi yang juara yang duduknya di bangku belakang ya. Sinyalnya malah lebih cepat ke belakang ya. Jadi kalau anak sekolah yang di belakang malah lebih cepat gitu. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Dina Atia dari SMA Negeri 10 Jakarta, saya bendahara. Panitia, ada Budin ya yang kedua. Baik, lanjut lagi Pak, kembali ke slide-nya tadi. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Oke, sampai mana tadi kita? Next, oke, sekarang kita masuk ke, kalau tadi saya jelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas itu adalah memerlukan proses gitu ya, proses dalam pengelolaan keuangan. Yang secara teknis nanti siang Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan bagaimana membuat RKAS, kemudian laporan keuangannya dan seterusnya. Prosedur pengelolaan keuangan ada 4 secara sederhana saja. Yang pertama adalah penganggaran, yang kedua pencatatan, yang ketiga pelaporan keuangan, dan yang keempat adalah proses auditing atau pemeriksaan. Kita lihat satu-satu, next, yang penganggaran. Nah, penganggaran ini merupakan satu kegiatan di awal. Jadi kalau bicaranya reformasi budgeting ya. Jadi dalam pemerintahan juga ada reform of budgeting ya. Ada 3 konsep reformasi penganggaran yang dilakukan, yaitu unified budgeting, performance based budgeting, sama timeline. Nah, penganggaran ini adalah sebuah rencana. Jadi dia duluan ya Bapak Ibu ya. Kita buat dulu penganggarannya, perencanaannya yang memasukkan unified budgeting, jadi dilakukan secara terintegrasi. Jadi saya bayangannya kalau di sebuah instansi, institusi, apakah itu institusi bisnis, pendidikan, level dasar, menengah, tinggi gitu ya, pasti punya perencanaan keuangan tahunan yang saling sinergi gitu. Kalau di dunia pendidikan tinggi misalnya tadi ada tridharma, penelitian, pengajaran, pendidikan, penelitian sama pengabdian masyarakat, 3. Nah, bagaimana ketiga tridharma ini direncanakan dalam 1 tahun akademik. Pasti kalau ada kegiatan kan ada konsekuensi ekonomisnya ya, nggak mungkin ada kegiatan nggak ada duitnya gitu ya. Jadi pasti money follow function gitu istilahnya. Kalau bikin kegiatan pasti ada keuangan yang mengikuti gitu. Nah itu yang perlu direncanakan dan itu perlu terintegrasi. Jangan bikin kegiatannya parsial-parsial gitu ya. Jadi harus menjadi sebuah anggaran yang unified budgeting. Ini mungkin secara teori mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan gitu ya. Kayak lagu gak sih? Nggak ada ya lagu kayak gitu ya. Oke lanjut. Performance based budgeting. Bagaimana anggaran itu juga menjadi alat ukur kinerjanya, ketercapaiannya. Ini mungkin ada di level pimpinan mungkin ya. Bagaimana kemudian manajer dinilai berdasarkan capaian anggarannya. Misalnya kalau di perusahaan misalnya ada anggaran penjualan. Artinya si manajer penjualan menargetkan berapa nih target penjualan tahun ini. Nanti kalau dia tercapai berarti dia punya kinerja yang baik gitu. Kalau dalam pengelolaan dana keuangan juga sama. Jadi kita bikin anggaran untuk mengukur kinerja. Saya menganggarkan kegiatan pendidikan itu budgetnya 10 miliar. Kok nggak habis ya? Cuma 7 miliar. Yang 3 miliar gak kepake. Bagus dong, hemat. Ya enggak? Enggak juga, dicek dulu kan. Ada enggak infrastruktur yang tidak bisa diadakan misalnya? Ada enggak yang lain yang mungkin enggak tercover ketika kegiatan itu ternyata udah habis waktunya? Karena anggaran itu juga punya ukuran waktu. Akibatnya apa kalau dia jadi performance? Dianggarin 10 miliar, cuman habis 7 miliar. Tahun depan bakal dikurangin kan ya? Gitu. Atau sebaliknya. Sebaliknya berarti dikasih 7, tapi saya perlunya 12 Bu gitu ya. Gimana tuh cari kurangnya? Jaga lilin.
Gitu. Mungkin ada sumber-sumber pendanaan yang lain harus dicari. Nanti kalau di akuntansi pendanaan itu misalnya dari pinjaman. Nggak tahu nih kalau sekolah boleh pinjaman nggak Pak? Nggak boleh ya. Kalau pemerintah daerah kan udah boleh tuh Pak bikin utang sendiri tuh. Tapi nanti kalau nggak sanggup bayar juga ke pusat juga gitu. Nah kalau dunia pendidikan nih ada nggak, boleh nggak kita misalnya kekurangan dana kemudian melakukan utang jangka pendek atau jangka panjang sebagai sumber pendanaan? Nggak boleh ya. Pak Pri langsung geleng-geleng, nggak boleh Pak, nggak boleh utang. Oke baik. Artinya sumber pendanaannya berarti hanya nggak ada dari utang gitu ya, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Nah ini anggaran berbasis timeline, jadi ada ukuran waktunya. Biasanya mungkin 1 tahun atau tergantung periodisasinya ya, periodisasi penganggarannya. Berikutnya. Nah unsur-unsur pertimbangan anggaran ini sangat teoritis sekali ya, perlu strategi, prioritas, kemudian bagaimana kriteria kinerja yang akan diukur. Karena jangan sampai ada istilah namanya budgetary slack Pak. Jadi kalau budgetary slack itu sebenarnya si manajernya ini kalau di sekolah manajernya mungkin kepala sekolah kali ya. Si kepala sekolahnya ini sebenarnya mampu dia mencapai capaian anggaran 100 misalnya. Tapi kalau dia takut kalau nanti dia nggak capai 100 kinerjanya jelek. Makanya dia pasang anggarannya 90 aja deh gitu. Jadi waktu dia ternyata 100 dia seolah-olah prestasi gitu. Padahal emang kemampuannya 100 gitu. Ini namanya budgetary slack. Jadi ada motivasi pada manajer untuk underperform gitu ya terhadap anggarannya. Nah ini pusing banget ya. Ini kalau di ranah penelitian ini teruji Bu. Jadi memang ada. Jadi anggaran itu kenapa makanya bisa mengukur kinerja? Karena ada motivasinya seperti itu. Dia harusnya bisa nyampe 100 tapi dia cuma setting anggarannya 80 aja, 90 aja. Jadi kalau saya dapat 100 saya dapat prestasi kan 20. Padahal itu idle ya, idle dia sebagai kemampuan yang lebih gitu. Next. Masih di penganggaran fungsinya tadi, yang tadi ditanyakan di kuis ya. Nanti kalau remedial udah nggak salah lagi berarti ya. Oke, fungsi anggaran antara lain pasti perencanaan karena dia adalah dibuat duluan gitu. Jadi kalau duluan itu penganggaran, kalau belakangan penyesalan gitu ya katanya. Perencanaan sebagai alat pengendalian juga, jadi nggak boleh melampaui anggaran ditetapkan misalnya ya. Jadi kalau dianggarkannya sekian, kalau misalnya dia over budget, kenapa kok bisa over budget misalnya? Atau kalau under juga sama ya, jadi ada kontrol di sana. Kebijakan, anggaran yang disusun juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan ya. Misalnya sekolahnya mau go internasional tadi, berarti ada kebijakan yang mendukung itu kan. Misalnya ngundang guru dari luar negeri gitu, ada nggak sih Bu? Native speaker gitu ya, nah itu kan ada konsekuensi anggarannya kan. Berapa orang native yang didatangkan, kalau kemarin 2 tahun pandemi bisa online ya. Undang aja dari Amerika, dari mana gitu online. Kalau sekarang repot ya, tiket pesawat, hotel lebih mahal ya. Nah itu adalah kebijakannya, jadi ketika dianggarkan sebuah kegiatan maka akan mendorong ada kebijakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi, saya belum pernah ikut RKAS nih di sekolah, kayak seru ya. Pengajuan anggaran gitu kegiatan 1 tahun, yang ikut siapa aja Bu biasanya? Guru. Manajemen. Manajemen itu siapa? Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendaharawan, TU, guru, orang tua diajak nggak Bu? Nggak aja. Iya saya juga nggak pernah diajak Pak. Tahu-tahu tiap tahun dikasih daftar biaya pendidikan 1 tahun, gitu langsung. Gitu ya. Oke, jadi orang tua langsung ikut aja ya. Oke, soalnya kalau ngikutin orang tua ribet ya Bu ya, nanti ada grup orang tua gitu ya, ribet banget ya, oke. Mohon maaf ya Bu. Terus ada sebagai alat politik ternyata. Ternyata bisa juga penganggaran sebagai alat politik, tapi mungkin ini kalau di ranah pendidikan nggak sampai sekejam itu ya barangkali ya. Mungkin memang ada porsinya ketika anggaran itu diketok palu, itu ada nuansa politisasinya. Jangankan anggaran Bu, penyusunan standar akuntansi pun juga ada unsur politiknya. Jadi kalau kita bicara politik bukan bicara partai ya Bu ya. Jadi ada kepentingan-kepentingan gitu bahasanya. Bukan partai tapi kepentingan-kepentingan. Misalnya di standar akuntansi keuangan tentang sewa misalnya. Tentang sewa, maunya sewanya nggak boleh dicatat sebagai expense. Semua harus dikapitalisasi sebagai aset. Nah itu kan ada pihak-pihak yang berkepentingan supaya bagaimana standar itu goal. Sesuai dengan pihak kepentingannya dia gitu. Jadi itu maksudnya alat politik. Di anggaran pun demikian. Jadi mana prioritas kegiatan yang mau dijalan, berapa duitnya, kan itu ada politiknya ya, ada kepentingannya.
Kalau kita bisa menunjukkan kepentingan yang baik, mungkin anggarannya ditambah gitu ya. Penilaian kinerja tadi ada budgetary slack dan lain-lain, motivasi juga. Jadi ketika anggaran ditetapkan sekian, nanti kalau tercapai dapat bonus sekian, maka itu menjadi motivasi. Saya nggak tahu juga nih kalau di institusi pendidikan dasar menengah ada bonus nggak? Nggak ada bonus ya Bu, kalau bekerja harus ikhlas Bu, nggak boleh mengharapkan bonus ya. Harus profesional. Oke. Jadi sebagai alat motivasi, mungkin ada motivasi kan bentuknya bisa macam-macam ya, penghargaan baik itu secara materi maupun imateri. Ditanyain apa kabar aja kan udah seneng ya Bu ya kalau habis bikin anggaran. Oke, next. Ini fungsi-fungsi anggarannya antara lain. Berikutnya proses yang kedua adalah pencatatan. Jadi anggaran tadi bukan alat pencatatan Bu. Karena kalau anggaran itu duluan ya perencanaan. Kalau pencatatan itu yang sekarang terjadi gitu, current-nya, peristiwa yang saat ini terjadi. Coba kita lihat yang pencatatan. Nah, pada proses pencatatan ini sangat akuntansi sekali gitu. Jadi saya nggak akan berlama-lama di sini juga ya. Jadi tadi saya sudah mendorong Bapak Ibu semua kalau memang membutuhkan pendampingan nanti bisa menghubungi panitia. Kita akan melakukan misalnya kegiatan pengabdian masyarakat di sekolah Bapak Ibu. Biasanya kami melibatkan tim dosen sama mahasiswa. Ini teman-teman kami yang mahasiswa ini jago-jago nih akuntansi dan manajemennya ya. Tepuk tangan dulu buat mahasiswa di Indonesia. Nanti mereka ini mau ikut pertukaran pelajar. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu ada workshop kurikulum merdeka yang diimplementasi di pendidikan menengah. Di pendidikan tinggi sudah 2 tahun terakhir ini Pak kurikulum merdeka belajar kampus merdeka. Salah satunya pertukaran pelajar, mereka mau pergi ke kampus di Bengkulu, Bali, Nusa Cendana banyak ya. Nanti mereka mau berangkat, ada yang berangkat besok, ada yang berangkat lusa. Oke, nah pencatatan balik lagi ya, siklus, ini siklus akuntansi. Kalau pencatatan udah teknis banget sih Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tadi sudah bilang bahwa latar belakangnya bukan akuntansi katanya. Tapi bisa ya Bapak Ibu ya melakukan pencatatan. Ini sebuah tantangan nih buat akuntannya nih justru ya. Berarti akuntansi itu gampang ya. Gampang ya Bu? Pak, gampang. Pokoknya kanan sama kiri sama ya Bu ya. Coba kalau saya tanya, coba Pak next Pak, ada debit sama kredit ya? Sama nggak sih Bu? Saya tanya, debit sama kredit ya? Next Pak. Lagi Pak, next. Nih, ada debit sama kredit ya? Gini nggak Bu? Prinsipnya? Debit harus sama dengan kredit gitu. Pengertiannya debit apa sih Bu? Penerimaan. Kredit? Wah, ini yang alumni akuntansi saya gimana? Bener nggak? Debit penerimaan, kredit pengeluaran gitu ya. Sepakat semuanya? Jadi kalau debit nambah, kalau kredit ngurang. Oke. Jadi kalau di akuntansinya Bu, debit sama kredit itu nggak ada artinya, cuma menunjukkan sisi kiri dan sisi kanan aja. Jadi nggak selalu penerimaan itu di debit Bu ternyata. Jadi penerimaan bisa di kredit juga. Kok saya bingung ya, apakah itu sama dengan angsuran kredit saya gitu ya. Gitu. Jadi kalau di accounting sebenarnya debit kredit itu tidak ada artinya. Bukan tambah kurang, bukan penerimaan pengeluaran, tapi hanya menunjukkan sisi kanan dan sisi kiri. Ketika Bapak Ibu mendefinisikan debit itu penerimaan, kredit itu pengeluaran, itu adalah untuk kas aja. Ya kan? Kalau kas itu iya. Ya, kasnya diterima, debit terus ya. Atau sekali aja ya debitnya ya. Kredit yang banyak ya Bu ya. Kalau di kas, nerimanya sekali, kreditnya banyak. Saldonya di mana Bu? Debit apa kredit? Tergantung lebihannya ya Pak ya. Bisa di debit, bisa di kredit gitu ya. Jadi debit kredit itu sebenarnya hanya menunjukkan kiri dan kanan aja. Makanya tadi ada 5 akun utama di akuntansi yang sebenarnya itulah yang menjadi tugas kita sebagai orang keuangan. Yaitu tadi ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. 5 akunnya itu. Nanti di aset ada macam-macam, ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada apa lagi? Tanah, bangunan gitu ya. Mungkin ada sekolahnya punya paten, punya hak cipta gitu ya. Itu masuk ke dalam aset. Terus kalau kewajiban, utang. Tapi utangnya 0 ya Bu ya. Tadi nggak boleh punya utang kan? Jadi nggak boleh punya kartu kredit itu ya Pak ya? Nggak boleh. Jadi utangnya 0 berarti. Modal,
Ada nggak modalnya Bu? Gak ada, harusnya ada ya. Pendapatan dan beban. Jadi pendapatannya mungkin penerimaan SPP siswa gitu. Bebannya beban gaji gratis ya. Oh iya, pendapatannya dari mana dong Bu? Dari bos ya? Dari bosnya makanya harus dilaporkan. Terus dikeluarkan buat apa aja gitu ya penggunaan bosnya. Oke, jadi intinya debit dan kredit itu tadi bukan nambah dan kurang, tapi hanya menunjukkan pencatatan di kas sisi kiri dan kanan. Lanjut Pak. Nanti kalau mau bicara pencatatan, Bapak Ibu boleh main ke sini, ketemu sama mahasiswa STI untuk konsultasi gitu ya, tentang pencatatan, khusus pencatatan aja misalnya, karena itu sangat accounting banget sebenarnya. Yang ketiga tentang pelaporan. Ketika sudah melakukan proses pencatatan tadi yang siklusnya tadi, ada pelaporan keuangan. Next. Laporan keuangan ini adalah bentuknya ya laporan. Kalau Bapak Ibu bikin laporan apa kira-kira? Laporan penggunaan BOS gitu ya? Laporan realisasi anggaran gitu ya? Nah kalau kita bicara laporan keuangan sebenarnya dia adalah bahasa bisnis, language of business. Bisnis itu jangan diartikan sebagai perusahaan aja, sekolah pun bisnis gitu kan, maksudnya entitas. Ketika Bapak Ibu bikin laporan, itu sedang membahasakan laporannya, informasinya. Kan nggak mungkin orang dikasih tahu buku besar kasnya gitu. Ini loh kasnya, debitnya berapa, kreditnya berapa gitu enggak ya, orang pusing kan. Tapi disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah kalau di akuntansinya itu ada standar akuntansi keuangan yang pilarnya itu ada standar akuntansi keuangan yang konvensional, ada standar akuntansi keuangan yang privat atau dulu disebutnya etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian ada SAK untuk usaha kecil menengah, sama ada standar akuntansi syariah. Nah kalau di lembaga pemerintah tadi acuannya adalah standar akuntansi pemerintah yang ada PP-nya tadi. PP nomor berapa tuh? 7 tahun 2010. Selanjutnya. Artinya kalau kita bicara akuntabilitas tadi harus konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya ya. Agar informasi dalam laporan keuangan ini bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini salah satu fungsi dari tata kelola keuangan, dari laporan keuangan yang Bapak Ibu susun. Nah kalau ini diambil dari PSAK 1 yang konvensional ya Bu ya, yang untuk corporate. Tapi kalau PSAK 1 mau disajikan, dilakukan, diadaptasi oleh entitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik, maka nanti ada penyesuaian deskripsi dan penyajian dalam laporan keuangan. Jadi nggak saklek ya, misalnya nanti neracanya isinya apa, nah itu disesuaikan dengan instansi di sektor swasta atau sektor publik. Selanjutnya. Oke. Ini karakteristik kualitatif informasi keuangan. Jadi ketika kita bikin laporan keuangan, melakukan tata kelola keuangan, yang berakhir tadi di laporan keuangan sebenarnya adalah sebuah informasi. Nah informasi yang kita miliki harus punya karakteristik ini Bu. Relevan, representasi tepat, dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Karena kalau informasi itu datangnya tidak tepat waktu, basi kan ya, udah telat gitu. Makanya kalau Bapak Ibu dikejar-kejar laporan bos misalnya ya, kan ada periode laporannya kan, ada periode pencairannya setahun berapa kali tuh pencairan, terus ada periode pelaporannya. Tujuannya adalah supaya informasinya tepat waktu. Kemudian nanti kalau diaudit, nah hasilnya nanti apakah WTP, WDP atau yang lain. Nah karakteristik kualitatif ini juga diadopsi dalam PP 71 tahun 2010 yang tadi standar akuntansi pemerintahannya. Jadi ini diadopsi di PP nomor 71 yaitu ada relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Oke, kalau dilihat satu-satu, next. Yang relevan misalnya mampu membuat perbedaan dalam keputusan. Jadi setiap laporan keuangan yang Bapak Ibu buat memiliki nilai kualitatif relevan kalau bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Misalnya diinformasikan aset sekolah sekian sebesar ini. Wah ini sih harus ditambah nih infrastrukturnya, beli server lagi atau beli laptop lagi gitu. Berarti informasi yang Bapak Ibu sampaikan dalam laporan keuangan itu punya nilai relevansi. Terus informasi itu harus punya nilai relevan, dia harus materialitas ya. Jadi kalau kita bikin laporan keuangan, hindari salah saji. Salah saji itu error ya Bu ya, kesalahan. Kesalahan itu boleh nggak sih? Manusia kan tempatnya salah dan dosa ya. Salah itu boleh ya. Tapi jangan pakai niat gitu. Ya kan? Kalau pakai niat nanti masuk yang diamond fraud tadi Bu. Ada intensi, ada maksud melakukan kesalahan jadinya curang. Tapi kalau kesalahannya tidak disengaja,
Nah itu berarti human error. Ya tapi makanya harus ngikutin standarnya supaya nggak error mulu. Ini kenapa error mulu gitu ya. Padahal udah pakai koyok banyak banget masih error misalnya. Jadi, nah materialitas ini penghilangan, salah saji, pengaburan informasi dapat mempengaruhi keputusan. Kadang-kadang nih Bu ya, saya nggak tahu kalau di dunia di laporan keuangannya pendidikan ya, tapi kalau di korporasi misalnya, ada beberapa informasi yang memang tidak disampaikan. Sepanjang itu tidak material gitu ya, sepanjang informasi yang dihilangkan tadi tidak mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan, berarti nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita menghilangkan sebuah informasi, ternyata gara-gara informasi itu hilang, terus orang jadi salah ngambil keputusan, nah itu nggak boleh gitu. Nah by standar nggak ada batasannya Bu, berapa ya informasi material itu berapa rupiah gitu nggak ada. Jadi itu benar-benar justifikasinya orang keuangan. Gitu. Misalnya apa ya, contohnya misalnya tadi ketika tadi yang saya sebutin misalnya mau dapat kendaraan, mobil, mau sewa atau mau beli langsung dicatatnya. Kalau dicatat sebagai pembelian langsung maka di neracanya ada mobil gitu kan, kendaraan operasional misalnya gitu. Tapi kalau sewa, dianggap sewa, nggak ada muncul aset. Munculnya jadi beban sewa mobil gitu. Ya. Nah, kalau itu kemudian mengubah orang dalam membaca laporan keuangan, harusnya kita catat sebagai aset. Tapi kita anggap aja deh sebagai expense atau sebaliknya. Gara-gara itu keputusannya jadi salah, harusnya beli aset jadi enggak gitu ya, atau sebaliknya, maka informasi tadi sebenarnya material. Jadi materialitas itu batasnya adalah ketika informasi itu salah, ketika informasi itu hilang, ketika informasi itu tidak disampaikan dan mempengaruhi keputusan, berarti informasi itu material. Berarti nggak boleh dihilangin, berarti harus disampaikan gitu. Dan ini nggak ada batas rupiahnya ya Bu ya. Misalnya kalau dalam perusahaan-perusahaan besar, kalau beli ATK dengan nilai 5 juta mah nggak usah dijadiin akun sendiri misalnya. Masukin aja ke akun yang lain, cuma 5 juta kok gitu. Tapi kan di perusahaan lain mungkin 5 juta itu material, karena kalau nggak disampaikan, nggak ada akun yang lain mungkin jadi beda pengambilan keputusannya gitu. Jadi secara rupiahnya nggak ada batasannya, nominalnya berapa. Tapi kata kuncinya adalah kalau dia dihilangkan, disalah sajikan, tidak disampaikan dapat mempengaruhi keputusan, berarti informasi itu material. Terus dia harus representasi tepat, harus menyampaikan informasi yang apa adanya Bu, Pak, bukan ada apanya. Jadi apa adanya, bukan ada apa-apanya gitu ya. Informasinya harus representasi tepat. Untuk bisa representasi tepat berarti dia harus netral. Jadi kalau kita bikin laporan keuangan, tata kelola keuangan nggak boleh berpihak. Biar dapat bonus misalnya, berarti udah nggak netral. Biar kalau sekolah bayar pajak nggak ya Pak? Bayar ya. Biar pajaknya sedikit. Nah itu berarti udah nggak netral. Jadi harus netral, harus lengkap. Peraturan perundang-undangannya banyak banget kan ya yang ngatur ya. Nah itu harus lengkap. Kemudian bebas dari kesalahan. Bebas dari kesalahan ini bukan berarti zero sih ya, tapi ada batas kesalahan minimal lah gitu ya. Kalau salah ya jangan banyak-banyak dan jangan sering-sering, juga jangan pakai maksud ya. Kalau salahnya sering banyak ada maksud namanya curang gitu. Jadi pidana nanti jadi fraud. Oke, berikutnya. Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang lain yang harus kita perhatikan adalah berikutnya ada keterbandingan, dapat dibandingkan di sini baik antar waktu maupun antar pos-pos di laporan keuangannya. Misalnya depresiasi, ada nggak depresiasi Bu di laporan keuangan sekolah? Penyusutan. Beban penyusutan nggak ada? Nggak pernah menyusut? Misalnya biaya penyusutan, misalnya sekolah punya kendaraan, nggak punya mobil, nggak ada nomor akunnya ya Bu ya. Oh gitu, oke deh. Jadi kalau perbandingan, kalau nanti ada akun-akun yang sama tapi metodenya beda, masih bisa dibandingkan gitu. Kalau di akuntansi itu misalnya persediaan barang dagang misalnya, ada yang dinilai pakai metode A sama pakai metode B, nilainya beda. Tapi masih bisa dibandingkan gitu. Orang tahu, oh kalau pakai metode A emang nilainya lebih besar daripada pakai metode B. Dapat dibandingkan. Atau antar waktu pelaporan keuangannya. Tahun berapa dengan tahun berapa. Verifikasi. Verifikasi ini verifikasi jumlah secara langsung. Misalnya kalau di Bapak Ibu mungkin
jumlah kas on hand, kas yang ada di kasir misalnya. Itu bisa dihitung langsung, bisa diverifikasi langsung. Berapa saldo kas on hand-nya atau berapa saldo kas di bank. Verifikasi input, verifikasi yang tidak langsung. Jadi metode yang digunakan dalam pelaporan itu bisa diverifikasi langsung ke bendahara atau ke kabak keuangan atau yang lain. Tepat waktu, ini memang harus tepat waktu ya. Pasti ada periodisasi pelaporan kan ya Bapak Ibu ya. Per semester atau tahunan? Triwulan malah ya. Triwulan langsung dibuat pelaporannya dan harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu nanti basi. Kelamaan gitu ya. Kalau laporan keuangan tahunan perusahaan tuh dia bikin setahun. Tapi antara setahun itu juga dia punya laporan antar waktunya, yang kuartalan atau yang triwulan. Keterpahaman. Nah, keterpahaman ini artinya laporan keuangan yang kita buat itu jelas, ringkas, dan dapat membuat informasi menjadi dipahami. Cuma catatan dalam kualitas keterpahaman ini adalah ketika Bapak Ibu bukan berlatar belakang akuntansi atau keuangan, maka Bapak Ibu boleh minta bantuan dari yang memahami akuntansi dan keuangan gitu. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang memiliki kualitas dapat dipahami gitu. Yang paham cuma bendahara dan Tuhan gitu kan, repot ya. Yang lainnya pengguna nggak paham gitu, maksudnya apa sih gitu. Nah ini yang perlu dibantu dengan pendampingan dari yang akuntannya gitu. Oke berikutnya, saya 5 menit lagi kali ya. Pelaporan, masih pelaporan, ini komponen laporan keuangannya yang tadi saya sampaikan. Kalau entitas yang berada di sektor swasta atau sektor publik, komponen laporan keuangannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Bapak Ibu. Misalnya kalau di BOS tadi atau di RKS kan udah ada aplikasinya ya, yang ARKAS tadi ya, itu sudah sangat detail, tinggal dimasuk-masukkan aja karena kerja keuangan itu sebenarnya day to day-nya kan sama aja ya Bu ya. Ya Pak ya, sama rutin gitu. Makanya kalau kita cuma bicara rutinitas, debit, kredit, bikin anggaran dan lain-lain, itu sih selesai. Tapi bagaimana akuntabilitas dan transparansi dari proses itu tadi. Berikutnya. Oke, ini ketentuan peraturan perundang-undangan yang membingkai pelaporan keuangan. Misalnya kalau dalam payung hukum yang tertinggi, undang-undangnya ada di Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, dan banyak lagi undang-undang yang mengatur tentang tata kelola keuangan di level negara, pemerintah daerah, maupun instansi yang pemerintah yang lain gitu ya. Terus kalau BOS tadi ada di Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 ya. Mungkin ini udah hatam semua Bapak Ibu ya. Pasal-pasalnya ingat nggak ada berapa pasal? Enggak. Ada lampirannya ya. Ada yang boleh, ada yang enggak kan ya. Udah detail banget. Jadi dana BOS itu boleh buat ini, nggak boleh buat itu gitu ya. Udah. Sama berita acara dan lain-lain. Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022 dan peraturan pemerintah daerah mungkin yang menjadi acuan dalam penyusunan pelaporan. Selanjutnya, oke, yang keempat proses tata kelola keuangan adalah proses pemeriksaan, proses auditing. Apakah di instansi Bapak Ibu ada proses ini yang dilakukan oleh internal, boleh eksternal? Ada ya, diperiksa gitu ya. Tapi bukan dicari-cari kesalahannya Bu kalau di audit ya, tapi hanya mengkonfirmasi kan. Jadi kalau akuntansinya tadi jalannya maju, transaksi dicatat sampai laporan keuangan, auditornya bergeraknya balik. Anda bilang kasnya sekian, mana tuh buktinya gitu ya. Sampai cash of name mungkinnya dihitung duitnya gitu ya. Bilangnya tanahnya sekian meter, mana sertifikat tanahnya. Bener nggak atas nama penyelenggara pendidikannya? Tahu-tahu warisan misalnya gitu kan, berarti nggak boleh diakui gitu ya. Jadi kalau akuntannya bergeraknya ke depan menuju laporan keuangan sampai bikin laporan keuangan, auditornya mengkonfirmasi apakah laporan keuangannya ini trailnya, jejaknya benar ke belakang. Kemudian menentukan opininya, apakah nanti opininya wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, atau mungkin tidak memberikan pendapat TMP gitu ya. Nah ini seperti itu kalau di dalam proses tata kelola keuangan. Proses pemeriksaan juga dimaksudkan supaya pengelola keuangan itu juga berhati-hati. Pastikan bahwa apa yang dicatat, apa yang disampaikan sesuai dengan tadi standar yang berlaku. Sehingga akuntabilitasnya bisa terpenuhi ya. Ini proses auditing atau pemeriksaan. Saya dapat informasi kalau sekolah negeri ada ya proses pemeriksaannya ya. Di Sudin atau apa gitu ya Bu ya. Benar ya? Jadi ada proses pemeriksaan sebagai salah satu bentuk
ya tata kelola keuangan tadi ya. Karena nanti laporan-laporan yang disampaikan kan menjadi bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tadi yang menjadi temuannya BPK gitu. Oke, berikutnya. Oke, jadi apa yang kita bicarakan ini tata kelola keuangan, bagaimana regulasi yang demikian banyak mengatur. Saya nggak akan masuk detail ke peraturan perundang-undangannya ya, karena memang itu nanti workshopnya bisa berminggu-minggu tuh ya, dan mungkin ada pendampingan biasanya dari pemerintah ya Pak ya, dari dinas terkait gitu ya. Tetapi apapun ya itu regulasi, peraturan dan lain-lainnya ini akan berkontribusi terhadap transparansi dan kualitas dari informasi keuangan. Ya, ini masih menjadi pekerjaan rumah juga karena sumber dayanya tadi ya tidak berlatar belakang misalnya akuntansi, tapi dikasih tanggung jawab yang luar biasa gitu dalam pengelolaan keuangan. Jadi salut deh sama Bapak Ibu yang memang istiqomah gitu ya melakukan pengelolaan keuangan. Yang kedua, memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi senjangan informasi. Jadi informasi dalam laporan keuangan itu jangan cuma dipahami sama manajemen aja, tapi bagaimana stakeholders, pemangku kepentingan juga memiliki pemahaman yang sama terhadap informasi yang disampaikan. Berikutnya. Oke. Udah siap remedial Bu, Bapak? Atau mau diskusi dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan Q&A enggak panitia? Ada. Oke, silakan sebelum kita remedial ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, ada hadiahnya enggak? Tadi kan baru 2 ya? Silakan yang ada pertanyaan, Bapak Ibu, mau bertanya silakan. Oh ya. Silakan Pak Amsir, saya serahkan kepada Bapak Moderator. Mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dulu. Ya Bapak Ibu, masih ada waktu beberapa menit untuk ruang tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang belum jelas dengan paparan Ibu Lis tadi bisa bertanya. Ya silakan Bu. Dari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Amsir. Mana, nama saya Diah, saya Kasubag TU SMA Negeri 45 dan 72 Pak. Ibu, saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa. Penyampaian Ibu sangat bagus sekali, sangat menarik. Dan silakan boleh. Kami semua sepertinya terkesima. Namun pada prakteknya saya mohon arahan atau saran dari Ibu. Kadang-kadang kami di dalam masalah keuangan banyak hal-hal atau kegiatan yang seharusnya bisa dilaksanakan tapi tidak bisa dilaksanakan terkait dengan anggaran. Seperti makan buah si malakama. Belum. Jadi kadang-kadang ada kegiatannya tidak bisa dilaksanakan. Tidak ada kegiatannya harus dilaksanakan. Itu yang menjadi kendala ketika kami harus melaporkan pada keuangan. Hal ini sangat merepotkan bendahara kami. Nah, Ibu kan jagoan tuh di dalam masalah keuangan untuk mensiasati kendala yang hampir dialami oleh kami semua. Mungkin ada saran biar kami ada di jalan yang benar Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dia. Silakan mau langsung jawab aja ya Pak, langsung jawab Bu. Ini pertanyaannya paling susah, ngalahin pertanyaan saya di kuis tadi nih. Oke, balik lagi ke slide tentang anggaran barangkali Pak. Ya, jadi tadi sudah saya sebutkan juga bahwa ketika kita menyusun anggaran, ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan gitu kan. Dan itu menjadi kendala dimanapun berada sih Bu. Ada kegiatannya duitnya nggak ada gitu ya. Atau dipaksain ada supaya duitnya habis gitu ya Bu ya, kendala teknis seperti itu. Oke, kalau bicara praktek yang dialami semua menghadapi hal yang sama gitu. Memang perlu tadi Bu, kalau kita bikin anggaran sebenarnya berangkatnya dari perencanaan nih Bu.
yang tadi Bu Dia sampaikan, kenapa ada kejadian seperti itu? Karena memang dalam aspek perencanaan kita sangat lemah. Jadi kita nggak pernah detail merencanakan sesuatu. Kadang-kadang kalau yang direncanakan malah nggak jalan gitu ya. Kalau udah bikin rencana detail malah nggak terrealisasi, yang mendadak itu malah realisasi gitu ya. Nah, ini menjadi satu tantangan juga dalam hal prakteknya. Saya nggak bisa menjawab yang sempurna Bu Dia. Pengalaman saya tadi Bu Dia di 2 sekolah ya Pak ya? Luar biasa nih Bu Dia. Pasti jam terbangnya udah banyak asam garamnya ya. Jadi kalau bicara ke anggaran yang slide berikutnya Pak. Ya, boleh di ini. Ya, dalam menyusun anggaran sebenarnya memang kita harus berpatokan pada kerangka strategisnya. Dan ini adanya di level pimpinan Bapak Ibu. Memang pimpinan ini yang memegang kendali bagaimana institusi itu mau dibawa kemana. Kayak lagu ya? Enggak usah ya. Jadi ada kerangka strategisnya yang nanti dari rencana strategis itu kalau di kami misalnya kami punya rencana strategis 5 tahunan misalnya. Yang tadi saya sebutkan kita akan go internasional sampai 2030. Nah kegiatannya apa saja itu sudah ada kegiatannya dan dianggarkan. Gitu. Dalam perjalanannya terjadi Bu seperti itu. Anggarannya ada, kegiatannya nggak jalan. Atau kegiatannya mendadak ada, anggarannya harus dipaksakan harus ada. Kalau saya bilang ya jangan sampai itu menjadi demotivasi buat kita semua. Karena kalau di lapangan emang bisa terjadi apapun sih Bu. Saya bicara dalam kerangka teori yang ideal di Menara Gading gitu ya. Tapi ketika kita bicara praktek maka kita harus luas. Harus luas. Jadi makanya tadi anggaran fungsinya tadi ada koordinasi dan komunikasi. Semuanya buatan manusia harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan gitu Bu. Yang penting ketika kita membuat realisasi dari anggaran tersebut kita tetap konsisten menggunakan standar yang sudah ada. Sehingga pelaporan keuangan yang kita sampaikan memang betul-betul memiliki kualitas informasi tadi. Dia harus menyampaikan apa adanya. Kalau memang kegiatannya dulunya nggak pernah dianggarkan, kemudian ada, berarti tinggal tanggung jawab pelaporannya. Kalau di laporan keuangan tuh ada catatan atas laporan keuangan, ada penjelas. Secara teknis pelaporannya seperti itu. Kalau secara kebijakannya siapa melakukan apa, kenapa, di mana, uangnya berapa, nah itu bicaranya mungkin bicara bagaimana kita pintar-pintar mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran. Anggaran ini juga kalau kita lihat bisa disusun top down ya, dari atas ke bawah atau dari bottom up. Nah tinggal pendekatannya yang mana, yang lebih efektif. Biasanya kalau anggaran itu disusun bottom up, artinya semua orang bisa terlibat, semua orang ikut andil, sehingga ketika realisasi semua pihak paham. Nah ini sebuah konsep ideal yang dalam perjalanannya perlu koordinasi, komunikasi, dan skill jam terbang yang luar biasa gitu Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu, terima kasih Bu Dia apresiasinya. Ya gimana Bu Dia? Udah puas jawaban dari mudah-mudahan belum puas Pak, biar ada MOU lagi sama di Indonesia. Silakan ya, untuk mohon izin Pak. Kedua. Untuk Bu Dia ada hadiahnya ya penanya hari ini. Oh, iya, Oke, terima kasih Bu Dia. Ada lagi? Ya silakan Pak. Iya. Pak dari mana? Terima kasih Bapak, mohon izin. Perkenalkan saya Betsy Keliduan, Kasubag TU SMA 51. Apresiasi kami begitu besar buat Setia Indonesia tidak memberikan ilmu kepada kami. Sebenarnya ilmu ini memang sangat berguna bagi kami semua untuk kepala TU, bendahara dan operator. Cuma yang menjadi ganjalan dalam diri kami begini, apakah kami bisa mengimplementasikan itu kepada sekolah? Itu pertanyaan. Tidak semua di sini bisa ngomong ke kepala sekolah ataupun di dalam manajemen sekolah. Kita nggak bisa membohongi diri sendiri kita di sini. Itu yang saya perlu mungkin tekankan. Nah saran saya, kenapa di forum seperti begini kita tidak dikumpulkan kepala sekolah, bendahara, operator? Ya, Bu, itu mungkin akan lebih keren. Artinya dalam menyusun keuangan ini, operator itu lebih pintar dari kepala TU daripada kepala sekolah. Harus jujur di situ. Ya. Tanpa mereka pelajari pun udah otodidak di kepala lebih pintar pada pimpinan-pimpinannya. Artinya ke kami, kepala TU, di dalam job description itu membantu mengelola keuangan sekolah. Tapi apakah ada fungsi?
Mungkin teman-teman lain pasti diam aja, udahlah takut nanti dibilang gimana gitu kan. Tapi ini di lapangan realitanya seperti begitu. Kalau untuk kami di 51 alhamdulillah sih untuk keuangan kami ya kami bilang ya the best aja lah, nggak ada masalah. Nggak masalah, tapi mungkin ada di tempat lain tidak berani mengungkapkan ini. Tapi mohon izin Ibu, kalau boleh kami dikumpulin semua. Jadi seperti lagu Bruni Peso 5, jangan ada dusta di antara kita. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Wah ini PR-nya Pak Amsir kayak yang jawab nih. Wow. Okay. Saya pengawas nggak ada kaitan dengan keuangan Bu. Oke, baik. Hanya makasih akademis, Bu. ya. Jadi kalau bicara koordinasi dan komunikasi tadi sebenarnya kemarin kita udah ngundang kepala sekolah ya Pak ya. Mungkin temanya berbeda, tapi ini menjadi catatan bagi kami Bu. Misalnya dikumpulkan semua, apakah memungkinkan? Monggo nanti kami akan coba upayakan. Tapi mudah-mudahan dari acara hari ini Bapak Ibu semua bisa membawa sesuatu yang bisa dikoordinasikan, bisa dikomunikasikan dengan manajemen sekolah. Karena kan pada dasarnya kan ini kan tanggung jawab semua ya Bu ya, bukan karena operator yang lebih pintar dari kepala sekolahnya, tetapi justru pimpinan tadi juga memegang peranan penting. Makasih Bu catatannya, mudah-mudahan nanti Ibu nggak bosan main ke Setia Indonesia. Mudah-mudahan di suatu ketika bisa dikumpulkan keseluruhannya kepala sekolah, Kasubakteo dengan bendahara. Saya sebagai pengawas kalau mengenai keuangan Bu, tapi tahun ini yang ikut tanda tangan RKAS Pak. Jadi di situ kepala sekolah, pengawas, dan Kasudin. Saya takutnya nanti terbawa-bawa ini sebab saya ikut tanda tangan, makanya sekolah-sekolah harus penggunaannya kita nggak tahu ya Pak Bitoro ya, nggak tahu bagaimana pengolahan keuangan di sekolah. Tapi saya ikut tanda tangan, makanya nih saya wanti-wanti para sekolah-sekolah binaan saya jangan sampai ada temuan dari BPK atau dari inspektorat gitu. Sebab selama ini pengawas hanya memantau bidang akademis ya supervisi akademis manajerial. Tapi mengenai keuangan kita kadang-kadang nggak tahu sama sekali Pak. Itu urusan sekolah. Iya. Saya juga wanti-wanti nih, sebab saya ikut tanda tangan pengawas di situ. Nanti takutnya ada penyimpangan, kita ke bawah-bawah Pak. Makanya tadi perlu pendampingan dari yang memang memahami akuntansinya barangkali Pak. Karena kalau undang-undang peraturannya kan sebenarnya aromanya sama gitu Pak dengan korporasi. Jadi tinggal implementasinya mungkin berbeda instansi saja. Jadi mungkin kami tadi menawarkan kalau memang diperlukan Setia Indonesia sangat terbuka gitu ya untuk melakukan kerjasama pendampingan gitu, gak apa-apa. Boleh Bu, nanti Dinas akan mengundang semua komponen atau Sudin nanti ya. Iya, saya pikir seperti itu. Makasih. Baik. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Satu lagi kan? Ada lagi? Nah ada Pak. Satu lagi kan? Silakan Pak. Kalau ilmu yang seperti ini akuntansi itu pasti baku, tidak ada istilah tidak baku, seharusnya tidak akan ada di BPK ketemu padahal sudah melalui inspektorat. Artinya inspektorat itu ada ketidaksepahaman dengan BPK. Nah ini seharusnya tidak dikembalikan ke sekolahan, itu tinggal mereka ngomong berdua aja gitu harusnya. Mungkin itu aja kali Bu ya tambahan, terima kasih. Ya. Baik Pak, terima kasih. Karena memang tadi kalau pelaporan apalagi di keuangan negara itu pasti sangat rigid kan ya standarnya. Cuma interpretasi kita di lapangan itu mungkin yang menimbulkan ketidaksepahaman gitu ya Pak ya. Mungkin kalau secara alur birokrasinya kami juga kurang paham, tapi tadi betul Bapak, jadi standarnya harus dicari nih, standar rujukannya yang mana dan kemudian dikomunikasikan sih. Makanya perlunya pendampingan itu tadi, bagaimana menginterpretasikan regulasi, ketentuan, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaporan keuangan. Makasih Pak. Ya, terima kasih. 3 orang penanya sudah. Apakah cukup Bapak Ibu? Ya, jadi sebagai kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Lis Zulfiati, bahwa kita sekolah-sekolah negeri maupun swasta dapat anggaran dari pemerintah berupa BOS, dan kalau negeri dapat BOP, pertanggungjawabannya harus
akuntabel, harus jujur, ya. Sebab kita sebagai PNS ya, terutama yang di negeri ya, udah dapat gaji, udah dapat TKD, dapat bahkan kalau gue dapat sertifikasi, itu aja yang kita manfaatkan. Jangan utik-utik uang uang BOP dan BOS atau menyalahgunakan gitu, atau penyimpangan-penyimpangan. Sebab ini masalahnya riskan ya untuk keuangan. Oleh karena itu sekali lagi harapan saya pengolahan dana di sekolah-sekolah ya yang dari pemerintah baik dana BOS maupun BOP dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada temuan-temuan ya Bu, baik oleh inspektorat maupun dari BPK, agar kita jalannya lurus mulus gitu di akhir jabatan kita nanti ya Pak Suminto ya, pensiun dengan tenang. Jangan sampai ada temuan kita harus mengembalikan atau harus ditahan gitu ya. Jangan sampai itu ya. Sebab ada beberapa pengalaman saya sebagai pengawas di Jakarta Barat Bu ya. Ada beberapa kepala sekolah binaan yang harus jatuh, istilah kita dipecat dari jabatannya sebelum waktunya, itu gara-gara laporan atau SPJ BOS dan BOP yang menyimpang, keliru, sehingga harus mengembalikan, TKD-nya harus dipotong selama 2 tahun, gajinya diturunin pangkat gara-gara pengolahan dana BOS dan BOP. Oleh karena itu harapan saya sekali lagi, marilah di sekolah-sekolah kita olah dana yang dari pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada temuan-temuan atau harus mengembalikan ya, atau harus dipenjarakan gitu gara-gara pengolahan keuangan yang tidak benar. Sekali lagi mari kita aplaus untuk Bu Liz. Terima kasih atas paparannya, semoga bermanfaat ya, dan nanti di kemudian hari mungkin kita bisa adakan kerjasama lagi dengan dengan Dinas Pendidikan di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Amsir, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Amsir MM yang telah memandu acara sesi materi dan diskusi. Selanjutnya, penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber oleh Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta kepada Bapak Dr. Dian Surya Sampurna. Kami silakan.